Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1401 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jiwa kami, yang menuntun kami supaya kami berjalan di jalan kebenaran. Tanpa firman-Mu kami tidak berdaya. Tanpa firman-Mu kami binasa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami orang percaya. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Kita masih membahas tentang salib dan kebangkitan. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang pengampunan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 33 dan ayat 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Saudara lihat dalam pengajaran Tuhan Yesus selama dia ada di dunia, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang apa? Tentang kasih. Amin. Dalam konteks ini, kasih Tuhan nyata pada pengampunan dosa yang Tuhan Yesus nyatakan, berikan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, kepada semua orang yang berdosa, baik di masa lalu, sekarang, dan nanti. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dia telah membayar lunas di atas kayu salib itu. Amin.
Saudara, salib bicara tentang kasih. Saudara, hari ini kita belajar tentang pengampunan. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengampuni? Saya mau mengajak kita semua belajar dan mendalami dalam hal mengampuni. Amin. Lihat Injil Matius 6 ayat 14 dan ayat 15 yang berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Tuhan Yesus menekankan kita bahwa kita harus seperti Tuhan Yesus yang adalah teladan kita dalam hal mengampuni. Amin. Kenapa kita harus mengampuni? Kita mengampuni agar dosa kita yang banyak itu diampuni. Amin. Kalau saudara lihat ayat ini menekankan isi doa Bapa kami di ayat sebelumnya, ayat 12, yang berkata, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengar baik, saya pelajari begini, pengampunan itu terjadi dua arah. Yang pertama dari Tuhan, dan kedua dari kita. Kalau kita mau dosa-dosa kita diampuni, kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah, yang telah berbuat dosa kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, jangan mimpi dosa-dosamu diampuni Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan tentang pengampunan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Saya akan bacakan buat kita sekalian supaya kita menangkap pesan dari perumpamaan tentang pengampunan ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan ini berbicara tentang dua orang yang punya hutang. Yang pertama, orang yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini sangat banyak jumlahnya. Kalau saya hitung, dirupiahkan itu jumlahnya 600 miliar, saudara. Saya mau tanya, adakah pendengar yang punya hutang 600 miliar? Ada? Tidak ada kan? 1 juta saja sudah sulit tidur, saudara. Apalagi 600 miliar. Satunya lagi jumlah hutangnya hanya 100 dinar. Kalau dirupiahkan hanya 10 juta rupiah. Satu ketika seorang raja lagi membuat hitung-hitungan. Dan dia mendapati seseorang yang punya hutang 600 miliar. Dia panggil orang itu dan perintahkan supaya dia segera membayar hutang-hutangnya. Kalau tidak mampu membayar, terpaksa dia harus menyita semua yang dia miliki. Dan dia dijual jadi budak. Dia beserta dengan istri dan anak-anaknya untuk membayar hutangnya. Karena hutangnya terlalu banyak, dia meminta waktu dan berjanji akan melunaskan semua hutang-hutangnya. Karena kasihan, raja ini kemudian memberikan pengampunan kepada orang ini. Raja ini memberikan amnesti, menghapus semua hutang-hutang hambanya ini. Saya percaya orang ini sangat gembira karena hutangnya 600 miliar diputihkan oleh raja. Saya mau tanya sama saudara, seandainya semua hutang-hutang saudara diputihkan, dihapuskan, kira-kira gimana perasaan saudara? Ya, pasti senang. Demikian juga dengan hamba ini. Tapi saudara, apa yang terjadi dengan hamba ini? Sekeluarnya dia dari istana, dia melihat kawannya yang berhutang 100 dinar, 10 juta rupiah. Dia memanggil kawannya itu yang berhutang kepadanya, dia menangkap, mencekik, mengancam sambil berkata, "Bayar hutangmu." Kawannya bersujud memohon ampun, meminta waktu untuk dia dapat membayar hutang-hutangnya. Tapi dia tidak mengampuni kawannya itu. Dia malah memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar atau 10 juta tadi. Orang-orang yang melihat itu kemudian melaporkan kepada raja. Ketika raja mendengarkan apa yang dia perbuat kepada kawannya, marahlah raja itu kepada orang yang berhutang banyak, yang sudah mendapat pengampunan darinya. Perhatikan ayat 35. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berlaku seperti hamba ini. Dosa-dosa kita yang banyak itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kenapa masih saja kita menyimpan 1-2 kesalahan orang dalam hati kita? Padahal dosa-dosa kita yang banyak Tuhan telah ampuni. Tapi kenapa dosa saudara, kawan, teman, keluarga kita sulit untuk kita ampuni? Ampuni mereka. Karena Tuhan Yesus telah membayar hutang dosamu yang begitu banyak. Sedangkan dosa, kesalahan, pelanggaran yang diperbuat oleh teman, sahabat, atau keluargamu itu hanya 1-2 kali. Mungkin mereka telah menipu kita hanya sekali. Atau mungkin mereka mencuri barang kita hanya sekali. Tapi tahukah, sadarkah saudara dan saya bahwa dosa kita yang kita perbuat setiap hari itu begitu banyak. Setiap bulan, setiap tahun kalau kita kalkulasikan semua diakumulasi, berapa juta dosa yang kita perbuat. Tapi Tuhan ampuni. Tapi kenapa? Satu kesalahan yang diperbuat oleh saudaramu, oleh temanmu, oleh sahabatmu, oleh tetanggamu, bahkan istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Kenapa kita sulit mengampuni mereka? Padahal kesalahan yang mereka perbuat mungkin hanya 1, 2, atau 10. Sementara dosa kita begitu banyak. Tuhan sudah ampuni. Saudara dengar baik. Tuhan mau kita mengampuni mereka. Sebab kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Sama seperti hamba tadi. Yang diinginkan raja, karena hutang hamba ini yang begitu banyak, 600 miliar itu sudah diampuni. Sekarang bagian dari hamba itu mengampuni orang yang berhutang kepada dia yang hanya 10 juta. Kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus.
Sudah selayaknya kita mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menggosipkan kita, menjatuhkan kita, melakukan kesalahan dosa. Kita harus mengampuni mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata, saya tidak akan ampuni kamu sampai mati. Saya mau bilang, itu pernyataan orang bodoh. Itu calon si penghuni neraka. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, dosa saudara tidak akan diampuni Tuhan Yesus. Kalau kita tidak dapat pengampunan dari Tuhan, jadi sate kita di neraka. Kalau tidak mau mengampuni, kalau saudara masih sakit hati, itu tanda-tanda kita sulit mengampuni. Kalau kita masih panas hati, masih ada dendam, siap-siap jadi sate di neraka, saudara. Dengar baik. Kita harus mengampuni supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke konteks di mana Tuhan Yesus berada di atas kayu salib itu. Saudara lihat di sana Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Lihat, di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus mengampuni semua orang, termasuk orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni mereka semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa dosa-dosa saudara sudah banyak dan tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Lihat, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus ampuni saudara. Amin. Jadi jangan merasa saudara tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa saudara yang begitu hitam, pekat, gelap lagi. Tuhan Yesus justru datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi kita yang berdosa, makanya dia rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saudara dan saya. Semua karena apa? Karena kasihnya, karena cintanya, karena sayangnya Tuhan kepada kita. Amin. Dengar baik. Pengampunan dosa dari Tuhan kita akan dapatkan ketika kita mengampuni kesalahan orang lain dengan segenap hati kita. Amin. Saya belajar begini. Tuhan terkadang sengaja mengirim orang untuk menyakiti hati kita, agar dari mereka kita melepaskan pengampunan. Agar dari orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan tadi, kita belajar melepaskan pengampunan. Amin. Karena dosa kita begitu banyak, Tuhan kirim orang yang menyebalkan supaya kita belajar mengampuni, memberikan pengampunan kepada mereka sehingga kita betul-betul disucikan dari dosa-dosa kita karena kita mengampuni kesalahan orang. Amin. Ada berapa banyak orang yang dengan bibir berkata, saya sudah mengampuni kok Pak Pendeta, tapi ketika bertemu darah langsung mendidih, raut wajah langsung berubah, kita langsung emosi dan lain sebagainya. Itu menandakan kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Ampuni, maka kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Dengar baik, orang yang menyimpan kesalahan orang lain, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang yang masih sakit hati, orang yang menyimpan dendam, sampai kapanpun hidupnya tidak akan pernah bahagia. Sebaliknya, orang yang melepaskan pengampunan, tidak menyimpan sakit hati, dendam dalam hatinya. Orang seperti itu, orang yang paling berbahagia di dunia. Karena nggak ada beban, saudara. Ketika ketemu orang, dia nggak sakit hati walaupun dia dicurangi. Tapi orang yang menyimpan kesalahan, dendam, sakit hati, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kalau saudara mau mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, saudara dan saya harus melepaskan pengampunan. Amin. Kalau saudara belajar tentang mengampuni, saudara lihat Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hal ini, Tuhan Yesus ada di pihak yang benar. Tapi dia mengampuni. Artinya bagi kita adalah kita yang benar, jangan tunggu orang salah yang datang kepada kita untuk meminta pengampunan. Kalau kita salah, datang kepada orang yang benar, itu namanya apa? Minta maaf, saudara. Tapi beda dengan mengampuni.
Mengampuni sama seperti Tuhan Yesus yang ada di pihak yang benar, datang kepada pihak yang salah, dan melepaskan pengampunan. Itu namanya pengampunan. Jangan tunggu orang yang salah datang kepada kita untuk meminta pengampunan dari kita. Bukan. Bukan itu cara Tuhan. Kita sendirilah yang benar, yang datang kepada orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Itu baru hati Tuhan ada di dalam hati kita. Makanya kita mampu melepaskan pengampunan karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam diri kita, yang ada apa? Kebencian, amarah, balas dendam, sakit hati, sulit mengampuni. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti mudah melepaskan pengampunan. Amin. Haleluya. Persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dia Allah yang kudus, dia datang ke dunia, dia menjenguk kita yang berdosa, dia mengampuni kesalahan kita, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Lihat, di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak hanya berteori, tetapi dia mempraktekkan kasih kepada penjahat yang disalibkan bersama dia. Dia seorang penjahat yang tadinya ikut mengejek Tuhan Yesus. Tapi kemudian di detik-detik terakhir, dia menyadari bahwa dirinya sebenarnya layak menerima hukuman salib itu. Saudara perhatikan ayat 39 sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, salah satu penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus sadar dan bertobat. Dia mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang sadar dan yang mau bertobat. Amin. Kalau kita masih hidup, itu berarti belum terlambat, saudara. Orang yang terlambat adalah mereka yang sudah mati, tapi belum sempat bertobat. Mereka orang yang terlambat, mati sebelum bertobat, mati masuk neraka, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Sadarlah dan bertobatlah dari dosa perselingkuhan, dari dosa persinahan, dari dosa pencurian, penipuan, perjudian, narkoba, dan lain sebagainya. Bertobatlah sebelum terlambat, supaya saudara mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, supaya saudara diselamatkan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan semua yang berbau dengan dosa, tinggalkan itu. Kita mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nampak, sudah jelas di hadapan kita. Bertobatlah sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang pengampunan. Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua dari dosa-dosa kita. Sekarang kita juga harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita dengan tulus hati. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita sudah mendapat pengampunan, tugas saudara dan saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena di saat kita mengampuni, kita mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Amin. Kenapa kita harus mengampuni? Karena di saat kita mengampuni, yang ketiga, berkat Tuhan turun kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya melepaskan pengampunan. Jangan menyimpan kesalahan, apalagi sampai sakit hati, dendam di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mau melepaskan pengampunan karena dosa-dosa kita.
sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, kita akan bernasib sama seperti hamba yang punya hutang 600 miliar tadi. Akhirnya kita dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena orang-orang yang melepaskan pengampunan, hidup mereka bahagia, sukacita, damai sejahtera, hidup mereka diberkati. Tapi bagi mereka yang menyimpan kesalahan orang, hidup mereka menderita. Orang-orang yang menderita sakit karena mereka menyimpan sakit hati, dendam dalam hatinya. Kalau saudara mengalami itu dan saudara mau sembuh, lepaskan pengampunan. Ingat orang-orang yang telah berbuat salah kepada saudara dan saudara menyimpan dalam hati, ampuni mereka. Maka saudara akan sembuh. Bukan hanya jasmani saudara, tapi rohani saudara akan dipulihkan, disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.